Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Tiara Sekar Ayuni dengan NIM 2011201014 akan mempresentasikan materi mengenai hipoksia guna memenuhi tugas mata kuliah biologi sel. Baik, pertama kita akan mengenal dulu apa itu sel. Sel adalah dasar semua kehidupan dari ribuan jenis bakteri sampai jutaan jenis tumbuhan dan hewan. Sel sangat kecil, ada kira-kira 1 juta sel kulit dari jari kaki sampai hidung. Ditinjau dari fungsinya, sel merupakan unit fungsional dari semua organisme hidup. Jadi, fungsi kehidupan ini dikerjakan oleh tiap individu sel. Fungsi kehidupan organisme tingkat tinggi, termasuk manusia, dikerjakan oleh tiap sel dari berbagai alat tubuh dan organisasi yang sempurna. Terjadilah aktivitas terpadu untuk melangsungkan fungsi kehidupan ini. Baik, selanjutnya apa itu hipoksia? Hipoksia adalah kondisi penurunan suplai oksigen sampai pada level di bawah ambang batas kemampuan sel mempertahankan fungsinya. Hipoksia terjadi bila suplai oksigen tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumsi. Hipoksia tidak hanya disebabkan kondisi patologis seperti aterosklerosis, obstruksi, gangguan sistem respirasi, kanker maupun stroke. Namun dapat juga terjadi pada kasus fisiologi seperti perkembangan embrional atau aktivitas fisik. Selama hipoksia jalur glikolisis tidak diteruskan ke jalur fosforilasi oksidatif, akibatnya konsumsi glukosa dapat meningkat dan pembentukan asam laktat juga akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan keasaman sel dan mempercepat kerusakan membran. Hipoksia dapat terjadi dalam keadaan fisiologis seperti pada saat olahraga atau berada di dataran tinggi dan patologis dikarenakan adanya inflamasi. Hipoksia juga bukan hanya terjadi karena konsekuensi global pada tekanan oksigen yang rendah, tapi juga terjadi pada keadaan inflamasi, cedera, dan iskemik jaringan, serta pertumbuhan tumor. Organisme aerob dari prokariot sampai eukariot yang kompleks mempunyai mekanisme homeostatis yang adaptif untuk mengatasi hipoksia baik pada tingkat sistematik maupun seluler, yaitu melalui penginderaan oksigen. Contohnya adalah pada tingkat seluler, penurunan kadar oksigen akan mengakibatkan aktivasi beberapa jalur metabolik yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, kemudian bagaimana sih proses hipoksia pada sel? Nah, sel dan jaringan akan mengalami hipoksia apabila pemasukan oksigen melalui sistem pernapasan itu tidak kuat, kemudian jika penyampaian oksigen oleh sistem kardiovaskular juga tidak kuat, dan kurangnya hemoglobin. Oksigen diperlukan oleh mitokondria untuk fosforilisasi oksidatif dan pembentukan ATP. Spesifik katalase ketika terjadi hipoksia yang meningkatkan H2O2 sebagai substrat. Kemudian katalase akan meningkat akibat proses kompensasi terhadap hipoksia. Nah, selanjutnya, apakah hipoksia dapat menyebabkan perubahan pada gen dan ekspresinya? Ya, bisa. Salah satunya, hipoksia dapat meningkatkan pembentukan reaktif oksigen spesies yang mengakibatkan stres oksidatif pada sel. Reaktif oksigen spesies ini dapat merusak jaringan secara langsung melalui modifikasi protein seluler, lipid, dan DNA. Secara tidak langsung, reaktif oksigen spesies ini juga dapat mengganggu pensinyalan seluler dan pengaturan ekspresi gen. Nah, kemudian karena adanya hipoksia, maka ini akan menaktivasi HIF atau Hypoxia Includible Transcription Factor. Proteinnya itu adalah protein gen faktor transkripsi yang bersifat oksigen regulate. Peningkatan Ca+ intrasel akibat hipoksia dapat memacu Ca+ yang berikatan dengan calmodulin dan mengaktifasi CAM kinase 2 yang akan memfosforilasi koaktivator HIF1 kompleks. Fosforilasi ini akan memacu aktivitas transkripsi HIF1. Nah, ketika terjadinya hipoksia, HIF1-alfa akan stabil dan berikatan dengan HIF1-alfa untuk membentuk HIF1. Kemudian ditranslokasikan ke inti sel untuk mengekspresikan berbagai gen agar sel dapat beradaptasi ketika terjadi hipoksia.
Akibat aktivitas HIF1 yang kemudian dilanjutkan dengan ekspresi berbagai gen dapat membuat peningkatan untuk mengurangi ketergantungan terhadap oksigen sekaligus meningkatkan pasukan oksigen ke jaringan. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih perubahan regulasi yang terjadi pada selnya? Salah satu gen yang ekspresinya dipengaruhi oleh hipoksia dalam sel adalah gen HIF1-alpha. Pada keadaan hipoksia, faktor HIF1-alpha ini berperan penting dalam pengendalian respons seluler. Pada keadaan hipoksia juga terjadi peningkatan kadar reaktif oksigen spesies, di mana kadar reaktif oksigen spesies ini berperan dalam regulasi aktivitas protein HIF1-alpha. Salah satu mekanisme regulasi HIF1-alpha oleh reaktif oksigen spesies adalah melalui perubahan status redox dari sel. Pada keadaan hipoksia, protein hipoksia includible factor 1-alpha atau HIF1-alpha itu berperan penting dalam mengendalikan respons seluler dan akan mengalami dimerisasi dengan HIF1-beta, kemudian membentuk faktor transkripsi HIF1. Faktor transkripsi HIF akan terikat pada hipoksia responsif elemen dalam promotor gen. Hal tersebut akan menginisiasi proses ekspresi gen yang responsif terhadap hipoksia, seperti gen vascular endothelial growth factor dan lain-lain. Nah, kemudian protein apa saja sih yang berperan dalam perubahan regulasinya? Itu ada beberapa protein. Yang pertama ada hemoglobin, yaitu ini terdapat pada eritrosit, di mana dia mengandung rantai 2x2 yang berperan meningkatkan kemampuan darah untuk menyimpan oksigen, sehingga transport oksigen dari perifer, yaitu dari paru, dari insang, dan dari kulit, ke sel menjadi lebih efisien dan sebagai detoksifikasi nitrite atau NO. Kemudian ada mioglobin, yaitu protein monomer yang banyak terdapat di dalam otot rangka dan otot jantung. Protein ini berperan dalam penyimpanan oksigen dan difusi oksigen di dalam sel. Kemudian yang ketiga ada sitoglobin, yaitu protein yang tersebar hampir di seluruh jaringan. Kemudian yang terakhir ada neuroglobin, yaitu hemoprotein intraseluler yang banyak terekspresi di jaringan saraf pusat, saraf perifer, cairan cerebrospinal, kemudian di retina dan di jaringan endokrin pada makhluk vertebrata. Nah, kemudian ini merupakan daftar pustaka dari materi-materi yang telah saya sampaikan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.